aku seneng sih lihat ternyata masih cukup banyak juga yang betah walaupun udah agak sore dan hujan. Oke, makasih juga buat teman-teman GDG Bogor yang udah ngajak ikutan sharing di acara ini. Namaku Eka, aku Google Developer Expert di bidang teknologi web. Sehari-hari kerja sebagai web developer di sebuah NGO yang namanya Atma Connect. Nah, kali ini topiknya sebetulnya nggak terlalu teknis ya, cuma masih berkaitan sama tema acara ini yaitu AI. Tapi sebetulnya aku juga pengen ngobrol tentang UI, makanya jadinya judulnya AI X UI. Jadi ini bukan tentang membuat produk atau mengimplementasikan fitur dengan teknologi AI, bukan tentang itu, tapi tentang gimana kita sebagai developer, khususnya di sini web front end atau UI developer bisa menggunakan AI dalam alur kerja kita sehari-hari. Loh, kok nggak bisa? Nah, meme dulu. Siapa yang relate dengan meme ini? Angkat tangan. Ada nggak yang ngerasa? Jadi, wow, ada AI canggih. AI-nya bisa generatif AI bisa diajarin untuk ngoding. Nah, lalu loh, AI-nya menggantikan saya sebagai developer. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini kayaknya setiap acara entah aku sebagai pembicara atau kadang kalau misalnya aku datang sebagai penonton atau bahkan cuma lihat di YouTube atau di media lainnya, pasti ada pertanyaan yang nada-nadanya, bau-baunya kurang lebih seperti itu. Apakah masih worth it untuk belajar programming atau web dev? Apakah programmer bakal digantikan oleh AI dan sejenisnya? Jadi ini memang hal yang sering ada di pikiran developer atau mahasiswa atau pelajar yang baru mau ngulik atau belajar development. Tapi ada juga meme yang sebaliknya. Siapa yang relate dengan ini? Ada nggak? Nah, jadi kalau menurut meme ini, apa sih Wojak versus Chat ya? Cuma ini tentang AI, jadi konon seniman adalah kelompok yang nggak rela bahwa mereka akan digantikan oleh AI, karena sekarang AI juga sudah bisa untuk membuat grafis atau untuk lagu. Oh tidak, kita bakal digantiin AI. Nah, sedangkan kalau programmer kita bakal digantiin sama generatif AI, ya udah bagus. Nah, kalau menurut meme ini. Nah, lalu ada yang ketiga, siapa yang relate dengan meme ini? Jadi, wah asik, 2 menit doang bisa bikin semua. Kan sebetulnya sekarang sudah banyak ya teknologi mau V0 atau apa itu yang baru dari GitHub atau yang lainnya yang bisa membuat, gimmicknya adalah membuat seluruh aplikasi full. Jadi bukan cuma kayak Gemini atau Copilot yang asisten, tapi konon sekarang kita tinggal ngasih brief, bisa bikin kode secara keseluruhan dalam 2 menit. Habis itu 2 hari kemudian, 2 hari penuh kita harus melakukan debug. Nah, ini adalah ini meme terakhir. Nah, jadi sebetulnya semua meme tadi menggambarkan tentang interaksi atau fenomena antara developer dengan teknologi AI dalam workflow atau alur kerja developer. Jadi menurut survei dari Stack Overflow ini tahun lalu 44% developer sudah menggunakan tools AI dalam bekerja. Nah, kalau dari semua teman-teman di sini yang sehari-harinya sudah menggunakan tools AI siapa saja? Semua? Nah, hampir semua, kayaknya mendekati 100% ya. Berarti surveinya mungkin udah nggak terlalu update. Lalu ada survei lainnya, ini mungkin nggak sebesar Stack Overflow ya, skala surveinya cuma beberapa ribu respondennya, tapi cukup menarik sih. Jadi kalau dipersempit berdasarkan bidang, itu angkanya sama sih, mirip. 46% dari developer front end itu menggunakan AI untuk paling tidak 30% dari pekerjaan mereka. Jadi misalnya
kalau yang ekstrim nih, ada nggak teman-teman di sini yang 100% seluruh kerjaannya dikerjakan oleh AI? Jadi teman-teman cuma santai aja nge-gaming, main game atau browsing atau double job? Mungkin belum ada. Tapi ternyata bagi banyak developer itu AI sudah mengambil alih atau mengerjakan cukup banyak dari porsi pekerjaan. Jadi 30% itu kan sekitar sepertiga ya. Kita jam kerja sehari 8 jam, jadi mungkin sekitar AI bisa mengerjakan sekitar 3 jam dari pekerjaan kita. Nah, ini data yang lebih lengkap lagi dari surveinya, mungkin teksnya kurang besar tapi bisa dilihat sekilas. Jadi ini persentase dari bidang-bidang kerja development yang sudah menggunakan AI tools untuk mengerjakan lebih dari 30% pekerjaan mereka. Yang atas kayaknya no surprise ya, cukup jelas, namanya machine learning engineer, ya jelas banyak menggunakan AI tools. Data scientist, tapi juga front end developer, full stack, bahkan web designer, dan entah kenapa yang paling bawah adalah back end developer. Itu sudah menggunakan hampir separuh atau bahkan lebih dari separuh dari bidang-bidang ini sudah cukup banyak menggunakan tools AI. Nah, pertanyaan lain dari survei ini yang cukup menarik, AI tools itu kan macam-macam ya, fungsinya banyak. Nah, paling banyak digunakan untuk apa? Ternyata paling banyak digunakan sebagai gantinya Google atau gantinya mesin pencari. Karena untuk learning new topics, mempelajari topik-topik baru. Nah, terus di bawahnya baru untuk menulis kode. Ada juga untuk debugging, pair programming, dokumentasi, testing, dan lain-lain. Jadi fungsi-fungsi tools AI untuk developer juga cukup bermacam-macam. Meme lagi, terakhir. Jadi kembali ke AI tools untuk membantu alur kerja developer. Mungkin waktu awal-awal pertama menggunakan tools AI, kita seperti yang di atas. Kirain bakal sesimpel itu, kita tinggal ngasih macam-macam instruksi, kan namanya asisten ya, pembantu lah yang bisa disuruh-suruh. Bayangan kita ya udah tinggal disuruh aja, terus asisten kita mengerjakan semuanya. Tapi ternyata kenyataannya lebih mirip seperti di bawah, kita harus tektokan lah, harus bolak-balik tanya jawab dan berinteraksi dengan AI-nya. Kerjain ini, kayak gini bukan? Oh bukan, salah. Ya boleh, kerjain lagi. Loh masih salah, bugnya ini. Terus bugnya malah nambah dan seterusnya. Nah, di talk ini kita bakal ada 2 bagian. Pertama, overview atau ringkasan bentuk-bentuk asistensi atau bantuan dari AI yang umum digunakan saat ini. Lalu nanti kita akan lihat contohnya dalam konteks menggunakan atau mengadopsi fitur UI yang relatif modern atau baru. Nah, opportunities atau kesempatan dari AI assistance itu kira-kira bisa dibagi menjadi 2. Ini sebetulnya bukan pembagian yang ketat ya, sebetulnya mungkin lebih ke antara tengah-tengah 2 bagian ini, yaitu augment dan automate. Augment itu memperkaya atau menambah, jadi kira-kira lebih mirip dengan kita pair programming dengan orang lain, tapi bukan cuma pair programming ya. Jadi kita menanyakan atau meminta sesuatu, lalu kita mendapat respon, tapi kita sendiri yang mengintegrasikan ke kode kita. Ini misalnya contohnya, ini semua contoh dari Gemini atau IDX produk Google, tapi kan sebetulnya bisa digunakan dengan produk generatif AI apapun, jadi prinsipnya sama. Misalnya code answer, answer itu kita tanya jawab, jadi tanya jawab apapun lah, kita menanyakan tentang suatu teknologi, library, fitur. Terus kalau contoh di sini kita bisa menanyakan apa yang salah dengan kode ini, lalu akan dijelaskan bagaimana yang salah, gimana cara betulinnya. Nah, cuma ya kita perlu kopas sendiri jawabannya ke kode kita. Lalu selanjutnya yang lebih enak untuk digunakan mungkin ya, ada autocomplete, jadi kita tinggal ketik di IDE kita, lalu
generatif AI akan melengkapi dengan menebak kira-kira apa yang ingin kita kerjakan. Ini pasti lebih enak ya, karena kita nggak perlu repot membuat pertanyaan, mikir pertanyaan, terus kopas jawabannya. Tapi di sisi lain ya tergantung seberapa jago AI-nya membaca konteks kode kita. Ya terus kode kita juga kode file-file lain di project kita mungkin seberapa lengkap dan seberapa konsisten agar bisa ditebak oleh AI. Nah, kalau misalnya kita ngasih nama functionnya kurang tepat atau rancu, autocomplete-nya bakal halusinasi atau memberikan autocomplete yang salah dan malah repotin karena kita harus banyak debug atau ngebetulin kodenya. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan AI untuk migrate kode. Migrasi itu ya bisa macam-macam. Misalnya kita punya kode dari JavaScript vanilla mau dibikin ke React, atau JavaScript dibuat ke TypeScript, atau JavaScript yang masih lawas ES5 mau dikonvert ES6 dan lain-lainnya. Itu kita bisa minta AI untuk melakukan migrasi, dan jangan lupa minta penjelasan juga apa yang diubah, kenapa berubah. Jadi kita bisa lebih mudah memeriksa. Lalu yang menarik juga, ini sebetulnya agak mirip dengan code answer tadi, sifatnya tanya jawab. Tapi dengan code chat, itu kita bisa ngeblok atau memasukkan bagian-bagian kode atau file yang relevan, lalu kita bisa menanyakan tentang kode itu. Ini udah cukup banyak produk generatif AI yang punya fitur seperti ini ya. Kalau dari Google, di IDX sudah ada fitur ini, kalau pakai GitHub Copilot juga bisa, atau kalau misalnya yang aku lagi pakai itu Cursor, bisa juga pakai Supermaven dan lain-lainnya. Ini fitur yang sudah cukup umum, jadi kita bisa minta refaktor kode ini atau mungkin buat kode ini lebih optimal dan lain-lain. Lalu ini juga masih mirip dengan sebelumnya, cuma agak spesifik debugging. Jadi di IDE juga bisa, tapi ini salah satu contoh fenomena yang menarik sih di browser. Saat ini di Chrome itu di console log kalau ada error bakal ada icon yang menawarkan untuk jasa debugging dengan AI. Itu by default tidak aktif, jadi maksudnya jangan khawatir kodenya bakal dibaca atau dikirim. Itu baru aktif kalau kita sudah mengklik dan memberi konsen atau persetujuan untuk membaca kode kita, lalu akan dikasih rekomendasi, dikasih penjelasan kemungkinan bugnya karena apa, terus diberi rekomendasi hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi ini contoh AI untuk debugging. Lalu yang selanjutnya itu otomasi. Jadi sebetulnya sih mirip ya kedua sisi itu. Cuma tadi augment lebih mirip dengan pair programming, atau kita minta tolong rekan, kita nanya ini maksudnya apa, ini kenapa, tolong betulin ini dong. Sedangkan kalau automate itu kita lebih menyerahkan kontrol kepada AI. Jadi kita meminta AI untuk membuat keseluruhan kode kita. Saya contohnya ini refaktor, tapi refaktor yang total seluruh file. Nah, terus kita bisa memilih untuk menerima, accept, atau menolak code generation. Lalu sama tes seperti tadi, generate test, tapi langsung di return atau langsung dibuatkan hasil-hasil filenya. Masih mirip yang tadi. Nah, ini yang cukup menarik, code agent atau sering disebut juga intelligent agent. Ini bedanya dengan jenis-jenis yang lain bahwa code agent ini bisa membuat file baru atau bisa langsung mengedit di file yang sedang kita buka atau yang kita minta untuk diedit oleh AI. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya kalau di UI development, nih misalnya ini ada satu talk dari Google I.O. kemarin yang berfokus pada fitur-fitur baru di UI atau CSS.
dan HTML. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak banget fitur baru yang menarik di CSS. Cuma mungkin banyak developer yang belum terlalu familiar atau mungkin belum berani untuk mengadopsi karena jangan-jangan banyak browser yang belum support. Mau tanya AI, belum tentu training datanya sudah include. Jadi mungkin belum terlalu banyak yang mengadopsi. Kalau buat yang tertarik, bisa lihat sendiri talk-nya di situ. Nah, di talk itu sekitar 1-2 tahun terakhir ini digambarkan sebagai golden era atau era keemasan untuk web UI. Karena banyak sekali fitur baru yang dirilis. Misalnya contohnya di kategori interactive experience, itu sebelumnya sudah ada fitur seperti view transitions. Mungkin kalau yang ikut tahun lalu, aku kayaknya pernah bawain talk tentang view transition. Terus ada juga scroll driven animation dan lain-lainnya. Misalnya ini contohnya, ini bisa dikerjakan dengan CSS saja atau kalaupun menggunakan JavaScript, dengan JavaScript yang lebih simple, lebih minimal, dan performanya lebih bagus. Nah, terus bisa membuat efek-efek seperti ini dengan lebih mudah, hanya dengan CSS. Lalu kategori yang kedua adalah Engine Enabled UI Component. Apa yang dimaksud dengan engine di sini adalah browser engine. Jadi kasarannya fitur HTML lah. Jadi kita cukup pakai HTML tag biasa tanpa menulis JavaScript. Beberapa fitur baru sudah bisa dihandle secara interaktif oleh browser engine. Contohnya ini nih, popover. Selama ini kan kita kalau mau bikin pop-up harus capek-capek install library lah, atau kalaupun mau nulis sendiri, bikin library sendiri, harus banyak menulis JavaScript. Tapi sekarang sudah bisa dihandle secara otomatis oleh browser engine. Jadi tinggal nulis seperti itu. Nah, terus kategori terakhir adalah Quality of Life Improvement atau QOL. Itu maksudnya hal-hal yang membuat pekerjaan kita lebih gampang. Jadi selama ini bisa sih bisa, tapi dulu kodenya ribet, harus pakai workaround JavaScript. Sekarang udah nggak perlu lagi karena sudah ada fiturnya. Misalnya dulu banget CSS cuma punya media query yang di kiri. Jadi kita cuma ngukur viewport screen-nya. Nah, sekarang udah ada container query, sudah rilis di semua browser. Jadi kita bisa mengukur berdasarkan ukuran parent kontainernya. Jadi contohnya seperti ini, walaupun layarnya laptop, responsive view-nya itu bisa tergantung pada parent kontainernya. Jadi ini berguna banget, misalnya kita punya post widget atau semacamnya. Kalau ditaruh di sidebar kan otomatis ukurannya lebih kecil, tapi kalau ditaruh di kolom utama ukurannya lebih besar, layoutnya bisa di custom sesuai parentnya. Nah, terus bagaimana contohnya untuk menggunakan AI? Misalnya nih, kita pengen menggunakan fitur UI yang baru. Nah, terus kita nggak bisa serta-merta langsung menyuruh generatif AI untuk menulis semua komponennya karena masih relatif baru dan training datanya juga belum ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita males baca artikel penjelasannya, explainernya yang panjang, ya udah kita minta tolong AI untuk summarize fitur itu dan menjelaskan pada kita dengan kata-kata yang lebih mudah. Misalnya ini nih, kita pengen belajar tentang scroll driven animation. Kita bisa berikan artikelnya, terus minta AI untuk meringkas dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, terus yang enak lagi nih, kalau menurutku kalau baca artikel atau mungkin nonton video, kan kalau misalnya kita ada pertanyaan, belum tentu bisa langsung terjawab. Tapi dengan AI Assistance, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan lebih lanjut. Misalnya di sini kita bisa nanyain apa sih bedanya scroll driven animation yang di CSS dengan yang JavaScript,
Lalu akan dijawab berdasarkan artikel yang kita beri perbedaannya. Nah, terus misalnya ini, kita sudah menggunakan kode dari demo yang sudah ada, tapi kita pengen, kita udah copy paste kode contoh demo, kita pengen penjelasan lebih lanjut. Nah, kita tinggal tanya AI untuk menjelaskan masing-masing propertinya. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan progressive enhancement. Apa itu progressive enhancement? Maksudnya adalah kalau fiturnya memang tidak terlalu esensial, cuma tergolong nice to have, ya udah nggak masalah. Kita pastikan experience-nya cukup baik untuk semua user. Nah, kalau untuk user yang menggunakan browser yang sudah modern atau sudah supported, baru dikasih enhancement atau fitur yang optimal. Kayak misalnya tadi progress bar, itu kan sebetulnya nggak ada pun nggak masalah, tapi kalau browsernya support, baru diberi fitur seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya mungkin kita kurang hafal ya, kita nggak ingat nama rule-nya apa, mungkin kita belum tahu atau lupa bahwa CSS punya add rule yang namanya support untuk mengecek apakah suatu fitur CSS, properti CSS sudah disupport. Nah, kita bisa minta AI untuk membuat fiturnya. Atau mungkin kita nggak hafal sintaksnya seperti apa, jadi kita bisa minta bantuan AI. Lalu selanjutnya kita bisa menanyakan lebih jauh, nah which one is better. Jadi add support itu bisa dua macam, kita bisa ngecek kondisional positif, jadi add support kalau fitur scroll timeline di support, baru buat kode ini, atau sebaliknya kita add support kondisionalnya negatif, add support not, kalau fitur ini tidak disupport, baru render style ini. Nah, kita bisa memperjelas pemahaman kita dengan menanyakan ke AI. Nah, bakal dibuatin tuh tabelnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau fiturnya esensial, tidak bisa sekedar progressive enhancement seperti tadi. Berarti kita harus melakukan handle fallback. Apa yang akan kita lakukan kalau fiturnya tidak disupport? Nah, ini ada beberapa keywordnya, kita bisa pakai polyfill, misalnya kalau fitur-fitur web API, CSS, dan lain-lain yang baru, itu ada polyfill-nya berupa JavaScript, agar backwards compatible atau bisa digunakan di browser yang lebih lama. Lalu ada teknik yang namanya lazy loading. Nah, lazy loading itu namanya lazy ya, males-malesan, jadi nggak langsung. Begitu dibuka, script itu nggak langsung di loading, tapi nanti belakangan, jadi tidak menghambat proses rendering. Lalu terakhir ada fitur di ES6 namanya dynamic import, itu agar bisa meload suatu script atau modul secara asinkronus. Lagi-lagi mungkin kita lupa atau kita males atau apalah, kita nggak pengen harus nulis semua secara manual, ya kita bisa minta bantuan AI. Contohnya untuk scroll timeline, ini juga sudah ada polyfill-nya yang tinggal langsung digunakan agar kompatibel dengan browser yang belum support. Nah, di JavaScript ada yang namanya css.support untuk memeriksa apakah suatu fitur CSS sudah disupport atau belum. Jadi kita bisa meminta bantuan AI dan akan dibuatkan kodenya. Nah, lalu kita bisa tanya lagi, minta lagi, kalau yang tadi kan create element script baru di loading. Terus kita penasaran nih kalau pakai dynamic import yang ES6 itu seperti apa? Bisa dibuatin juga oleh AI. Wait. Nah, lalu selanjutnya ya kita bisa menanyakan mana yang lebih baik untuk digunakan. Nah, yang terakhir, misalnya nih, kita pengen menerapkan standar untuk aksesibilitas. Kalau untuk web, standarnya namanya WCAG. Namanya WCAG. Nah, cuma kan kalau kita tanya AI, mungkin aja jawabannya halusinasi, mungkin jawabannya kurang akurat. Kita bisa menggunakan teknik
yang namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Maksudnya apa? Intinya kita yang memberi data referensi secara spesifik agar AI generatif AI-nya menggunakan data dari kita, nggak ngarang-ngarang dari luar. Ini contohnya kalau untuk aksesibilitas menggunakan standar WCAG dan web dokumentasi mereka itu open source. Jadi sebetulnya semua ada di GitHub data-datanya. Nah, misalnya ini kita scraping aja, kita ambil semua datanya, kita convert sebagai markdown, kita taruh di satu folder. Nah, terus untuk scroll timeline tadi, kan misalnya user scroll bakal banyak gerakan-gerakan animasi atau transisi. Sedangkan mungkin untuk aksesibilitas ada user yang memilih agar tidak terlalu banyak animasi. Mungkin misalnya karena ada gangguan penglihatan atau epilepsi dan lain-lain. Nah, terus kita bisa meminta untuk mengupdate CSS kita agar mengikuti standar-standar WCAG berdasarkan file-file yang petunjuk yang kita upload. Maka akan diberi rekomendasinya. Ya, bukan cuma untuk WCAG ya, bisa juga digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya kita mau menggunakan suatu framework, entah Next.js, Astro atau apapun, ya udah kita tinggal download atau menggunakan file dokumentasi mereka dalam format Markdown atau JSON. Kita bisa minta AI untuk membuat suatu komponen atau membuat suatu halaman berdasarkan dokumentasi yang kita upload atau kita masukkan. Kalau misalnya pakai IDE Cursor, itu bahkan sudah ada fiturnya untuk menggunakan dokumentasi dari macam-macam library open source yang populer. Ya, bukan cuma Cursor mungkin ya, ke depannya kalau itu banyak digunakan oleh developer, bakal banyak IDE lainnya yang menggunakan, yang menyediakan fitur seperti itu. Nah, kesimpulannya, yang penting kita punya pemahaman yang solid tentang fundamentalnya. Kalau untuk detail-detailnya, nanti ya bisa dicari atau ditanyakan ke AI. Nah, yang kedua itu sebaiknya kita T-shape. Ada yang pernah dengar tentang T-shape, huruf T besar, itu kan begini nih. Jadi kita punya surface level knowledge, kita punya pengetahuan yang cukup luas, nggak usah dalam-dalam amat, karena ya nggak memungkinkan lah kita untuk mendalami semua bidang yang ada. Tapi kita punya pengetahuan sekilas yang cukup luas. Kita punya pengetahuan mendalam di satu bidang yang kita dalami. Nah, terus tergantung kebutuhan aja. Jadi karena kita sudah punya pengetahuan yang cukup luas, kalau ada yang perlu didalami, kita bisa menggunakan bantuan AI seperlunya saja. Nah, yang ketiga, kita harus proaktif dan micromanage. Micromanage di sini maksudnya ya kita memberi referensinya, jadi nggak cuma nanya, tapi kita ngatur, entah gunakan halaman ini sebagai referensi, atau gunakan file-file ini, dokumentasi ini sebagai referensi. Lalu kita juga harus sebaiknya menggunakan jenis bantuan AI yang paling tepat. Misalnya kita bisa pakai code chat, kita bisa menggunakan autocomplete dan lain-lain. Terus yang keempat, memang kalau kebetulan ada generatif AI yang sangat bagus, bisa membaca pikiran kita dengan baik, mungkin ya bisa buatkan aplikasi jadi semua. Tapi kenyataannya, realitanya kan belum tentu seperti itu. Jadi kita harus memecah-mecah task yang ingin kita suruh AI kerjakan. Dan pastinya terakhir harus diverifikasi secara manual, apapun itu hasilnya. Lalu ada yang terakhir yang nggak berkaitan secara langsung dengan coding, cuma yang bikin programmer tidak bisa digantikan oleh AI adalah komunikasi. Baik komunikasi dengan stakeholder, mungkin komunikasi dengan tim lead kita, komunikasi dengan klien, dan bahkan kita nulis prompt itu kan pakai natural language ya, pakai bahasa manusia. Jadi ada baiknya kita memperdalam kemampuan bahasa manusia kita selain bahasa programming seperti
JavaScript, atau sekarang semua pasti belajar Rust atau lain-lainnya, bahasa manusia juga penting. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih.